Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, saudaraku semuanya, alhamdulillah rabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini bisa kita gunakan di jalan Allah Subhanahu. Kita dikasih mata, semoga mata kita bisa digunakan untuk melihat sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak, kalau tidak bisa digunakan untuk sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah seperti membaca ayat suci Al-Quran, paling tidak mata kita tidak kita gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya telinga, semoga telinga kita bisa kita gunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari kiai-kiai kita, dari ulama-ulama kita, dari orang tua kita. Dan paling tidak mata kita jangan, telinga kita jangan kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang penuh dengan kebencian maupun hasutan. Karena di akhir zaman ini banyak sekali fitnah-fitnah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh Dajjal Anatullah untuk menghasut kita, untuk saling membenci. Masyarakat dihasut untuk membenci negaranya atau pemimpinnya, sehingga terjadilah perpecahan maupun terjadi sebuah perkelahian dan juga keributan. Suma'udzubillahi min. Jadi kita sebagai umat Islam, khusus warga NU, jangan sampai terprovokasi oleh orang-orang yang ingin menghancurkan kesatuan dan persatuan kita. Amin ya robbal alamin. Karena hati-hati anak-anakku, saudara-saudaraku, di akhir zaman ini fitnah Dajjal yang sangat besar itu adalah adu domba, yaitu kebencian di antara kita dihasut untuk saling membenci. Oleh sebab itu, jaga selalu hati kita, jangan sampai mudah dihasut oleh setan-setan yang berbentuk manusia. Jangan sampai kita mudah untuk dihasut adu domba. Oleh sebab itu, jaga selalu persatuan dan kesatuan kita. NKRI harga Mati. NKRI harga Mati. NKRI harga Mati. Tangannya ditegakkan. Angganan NKRI harga Mati. NKRI harga Mati. NKRI harga Mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan sampai kita diadu domba oleh orang-orang yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan kita. Apalagi jika ada orang yang ingin menghancurkan budaya kita. Budaya kita sangat banyak sekali, terutama kita sebagai orang Jawa harus bangga menjadi orang Jawa, karena ini adalah menjadi sebuah kebanggaan kita sebagai orang Jawa dan menjadi sebuah jati diri kita sebagai suatu bangsa. Jangan sampai ada orang-orang yang ingin menghancurkan budaya kita dan ingin menghancurkan negara kita. Oleh sebab itu, kita harus bangga menjadi orang Jawa. Salah satu warisan dari para wali-wali Allah oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, itu adalah suwu. Suwu itu adalah warisan dari kiai-kiai kita, dari ulama-ulama kita, dari wali-wali Allah kita. Di kalangan pesantren ada amalan-amalan
yang khusus diajarkan untuk bisa subuk. Bahkan di dalam perang kemerdekaan bangsa kita, kiai-kiai kita melawan penjajah itu pun dengan menggunakan subuk. Bayangkan hanya dengan senjata bambu runcing bisa mengalahkan senjata-senjata modern yang kalau dipikirkan dengan akal logika tidak akan pernah sampai. Tetapi itulah Allah menunjukkan kekuasaannya dengan cara memberikan sebuah pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh logika, tetapi harus dijangkau dengan batin kita. Oleh sebab itu, jangan sampai warisan dari leluhur kita ini dianggap tidak ada atau dianggap trik saja oleh orang-orang yang ingin menghancurkan budaya kita. Nah, alhamdulillah malam ini kita semuanya bisa bersilaturahmi. Di sini kita tidak mengajarkan sebuah kesaktian, tetapi kita di sini hanya menguri-nguri sebuah warisan dari leluhur kita, dari wali-wali Allah kita, dan juga dari kiai-kiai kita. Di sini bukan tentang kesaktian, tetapi ini tentang menguri-nguri budaya kita. Salah satunya sebuah asma yang disebut dengan ilmu hidu putih. Ini bukan tentang kesaktian, ini bukan tentang kehebatan, tetapi ini semuanya ada filosofinya. Bukan kebal api, bukan juga untuk pamer kesaktian, tetapi ini semua adalah budaya dari leluhur kita, orang Jawa. Semoga saja saya menunjukkan atraksi ini tidak dilecehkan, karena ini tentang budaya saya, ini tentang warisan dari kiai saya, ini warisan dari wali-wali Allah saya, terutama kami orang Jawa. Ada ilmu yang namanya hidu putih, boleh dibuktikan di mana saja, boleh dibuktikan di mana saja. Ini bukan tentang kesaktian, ini tentang budaya, filosofinya. Ketika, mohon maaf, ada besi yang dibakar membara, lalu saya jilati atau ditempelkan di lidah, atau saya pegang, bukan berarti saya kebal api, bukan. Ini tentang sebuah filosofi yang terkandung di dalam pelajaran ilmu, namanya ilmu hidu putih atau ilmu asrep. Ilmu ini sering juga disebut oleh orang Jawa kita sebagai jamasan. Dalam arti ilmu ini terutama filosofinya untuk menjaga perkataan kita dari menfitnah, membuli, dan juga menyakiti hati orang lain. Di sini kita tidak berbicara tentang kesaktian, tetapi di sini tentang filosofi doa yang diajarkan oleh wali-wali Allah kita, oleh kiai-kiai kita, oleh ulama-ulama kita, oleh leluhur kita. Bagaimana leluhur kita ketika, mohon maaf, seperti ini dipegang, jadi seperti ini, mohon maaf, dimasukkan dan sebagainya, bukan kebal dalam hal apinya. Ketika membuat keris besi dipegang, tidak menggunakan media apapun. Oleh wali-wali Allah kita, oleh leluhur kita, membuat keris besi membara dipegang hanya dengan tangan, dipenseti. Itu bukan masalah kehebatannya, tetapi bagaimana ulama-ulama kita, bagaimana kiai-kiai kita, bagaimana leluhur kita mampu menahan amarah yang ada di dalam dirinya, sehingga panasnya api kalah dengan kesabaran, sehingga mampu
mengendalikan amarah yang ada di dalam dirinya, memberikan manfaat di dalam hidupnya. Yaitu filosofi yang utama ialah menahan amarah dan menghilangkan kebencian yang ada di dalam diri kita. Semuanya makhluk Allah itu sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya iman dan takwanya saja. Dan kalau sesama makhluk Allah, ketika tolong menolong, kita tidak boleh membedakan apakah dia dari ras apa, suku apa, dan agama apa. Apapun jenisnya, apapun sukunya, apapun agamanya, kita wajib untuk tolong menolong. Jadi untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, terutama subscriber lover dimanapun berada, saya mengatraksikan menjilat besi membara bukan tentang kesaktian, bukan tentang kehebatan, tetapi ini tentang filosofi budaya kita. Bagaimana seseorang diajarkan untuk menjaga mulutnya, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Maka di dalam pelajaran ilmu Idu Putih ini, yang pertama ialah menjaga mulut kita jangan sampai menyakiti orang lain. Itu yang menjadi filosofi utamanya, bukan kesaktiannya, bukan kekebalannya, bukan juga kehebatannya. Karena yang sakti, yang hebat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam ini dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya Samsuddin bin Muhammad Marzuki Sutowo, atau di masyarakat Ngawi disebut dengan Pak Sowo, kalau dari kiainya namanya Marzuki, kalau dari ibunya namanya Towo. Maka malam ini saya ikhlas mengijazahkan sebuah asma yang disebut dengan ilmu Idu Putih ke panjenengan semuanya. Yang panjenengan mau menerima, siapkan, ucapkan qabiltu. Barakallah. Jadi saya ulangi untuk yang terakhir kali, ilmu Idu Putih ini insya Allah kegunaannya untuk berbagai macam, termasuk doa. Ingat, doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita itu yakin kalau doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang hanya yakin ketika dia itu sudah merasakan, dan seseorang merasakan itu, keyakinan itu disebut dengan makrifat, dan pada hakikatnya sudah bisa merasakannya. Dan seseorang hanya bisa merasakan ketika sudah mengamalkan atau menjalankan, dan seseorang hanya bisa menjalankan kalau sudah tahu ilmunya atau syariatnya. Jadi yang pertama, syariatnya harus benar-benar dijalankan, yaitu sholat 5 waktunya sama sekali tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun keadaannya. Ibadah yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan ialah sholat. Jadi sholatnya tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, jangan sampai melakukan maksiat. Jadi sebuah doa itu hanya akan dikabulkan ketika panjenengan itu yakin kalau sudah merasakan. Jadi panjenengan harus benar-benar mengamalkan dari apa yang panjenengan ucapkan. Ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah dengan menyebut asma Allah Rahman dan Rahim, kasih dan sayang, maka di setiap tingkah laku dan perbuatan panjenengan harus penuh kasih sayang, baik itu kepada manusia, apalagi kepada orang tua,
saudara, dan juga tetangga. Bukan hanya kepada manusia, tetapi juga berbuat baik kepada alam semesta, termasuk kepada hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Oleh sebab itu di pondok kita usahakan untuk banyak menanam pepohonan, karena pohon ini nanti yang akan bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Kalau pohon habis, anak cucu kita kebahagiaan dunia yang sudah hancur berantakan karena tidak ada pepohonan. Kepada pepohonan, kepada binatang saja kita harus baik, beradab dan berakhlak, apalagi kepada manusia. Itu yang pertama. Jadi ketika kita berdoa, supaya kita yakin, kita harus mengamalkan. Jadi kalau pengen doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa itu jangan hanya menggunakan mulutnya saja, tetapi juga tingkah lakunya. Oleh sebab itu orang tua kita dahulu tidak begitu pintar di dalam membaca, tetapi karena bersungguh-sungguh di dalam perbuatannya, menjaga lisannya, jangan sampai menyakiti hati orang lain, perbuatannya jangan sampai merugikan orang lain, sehingga doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu tidak ada yang namanya dokter, orang melahirkan tidak ada yang namanya operasi, panas tidak ada yang namanya penurun panas dengan menggunakan obat-obatan, cukup dengan doa. Gitu aja langsung, yang susah melahirkan langsung bisa melahirkan, yang panas langsung dingin, yang sakit langsung sembuh. Itu kekuatan doa dari leluhur kita. Tapi leluhur kita tidak begitu pintar di dalam berbahasa, tetapi manjada wajada, bersungguh-sungguh di dalam tirakatnya. Oleh sebab itu saya minta kepanjangan semuanya, dengan filosofi pelajaran dari leluhur kita ini bukan tentang kesaktian. Di sini tidak ada yang pamer kesaktian, tidak ada yang pamer kehebatan. Di sini kita mengambil filosofi dari apa yang diajarkan oleh leluhur kita. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Amin ya robbal alamin. Saya terangkan tentang